Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk yang hak di atas agama-agama yang lain, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa patut untuk senantiasa kita syukuri atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan begitu juga kita wujudkan di dalam ketaatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan yang terbaik, sosok panutan kita bersama. Beliaulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di pertemuan terakhir kita sampai kepada pembahasan Ghazwatul Khaybar, yaitu perang Khaybar, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas salah satu peristiwa besar di dalam perjalanan hidup sosok tauladan yang mulia, yaitu Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah. Tapi sebelumnya, pada tahun ke-7 dari tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada suatu peristiwa yang tidak layak untuk kita lewatkan, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berhasil membuat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang yang memusuhi Islam itu ada 3 sayap kekuatan. Yang pertama adalah dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, dan ini sudah mengikat perjanjian dengan kaum muslimin selama 10 tahun tidak boleh terjadi permusuhan ataupun peperangan di antara mereka. Kemudian Nabi SAW konsentrasi untuk menumbuhkan ketenangan yang ada di Madinah, di mana penduduk Madinah yang pertama mayoritas adalah kaum muslimin, yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang mereka telah bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah Arab pada peristiwa Ghazwatul Ahzab, maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang terakhir adalah Khaybar, mereka sudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka tinggal satu sayap kekuatan, mereka adalah orang-orang Arab Badui yang ada di Madinah. Maka Nabi SAW ingin memberikan ketenangan yang benar-benar tenang kepada kaum muslimin yang ada di Madinah, yaitu dengan cara memberikan pelajaran kepada mereka orang-orang pedalaman Arab Badui. Dan orang pedalaman Badui atau orang Arab Badui pedalaman, mereka adalah orang-orang yang suka berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat, tidak memiliki satu kabilah yang tetap, dan mereka tidak pula memiliki benteng yang tetap. Makanya untuk melawan mereka, maka Nabi SAW pada saat itu, pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW mengajak sejumlah para sahabat, disebutkan dalam sebuah riwayat jumlah mereka antara 400 sampai 700 pasukan kaum muslimin. Pada saat itu
Nabi SAW sampai kepada beliau informasi bahwasanya orang-orang Arab Badui mereka berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Mereka dari Bani Anmar, dari Bani Sa'labah, dari Bani Muharib, dari Ghatafan. Maka sebelum mereka menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW bersegera untuk keluar menuju mereka. Suatu tempat yaitu ini disebut dengan Mu'tah. Berangkatlah Nabi SAW dengan sejumlah pasukan kaum muslimin antara 400 sampai 700 orang. Tapi ketika dua pasukan sudah berhadapan-hadapan, Allah Subhanahu wa taala memunculkan ketakutan pada hati-hati mereka orang-orang Arab Badui. Sehingga belum sempat terjadi peperangan, akhirnya mereka pun mundur dan kemudian melarikan diri. Pada saat itu ada satu syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan ketika sedang dalam peperangan. Dan ini yang disebutkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana ketika dua pasukan saling berhadapan dan pada waktu itu sedang masuk waktu sholat, maka Nabi SAW mengimami para sahabat. Pasukan kaum muslimin mereka dijadikan dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama dengan Nabi SAW 2 rakaat, kemudian mereka salam, dan kemudian datang kelompok yang kedua, Nabi sholat lagi 2 rakaat, dan kelompok yang kedua sholat 2 rakaat di belakang Nabi SAW. Tentunya sholatul khauf ada beberapa riwayat bagaimana tatkala pasukan musuh ada di hadapan, sholatul khauf berbeda dengan tatkala pasukan musuh berada di belakang. Dan ini ada beberapa riwayat yang bisa kita baca di dalam pembahasan fikih tentang bagaimana tata cara sholat khauf, dan tentunya tidak memungkinkan untuk kita bahas pada pembahasan sirah ini. Jadi ada pelajaran besar bagaimana Nabi SAW begitu berusaha menjaga sholat jamaah meskipun sedang dalam keadaan berada di hadapan musuh. Maka tentunya kita yang dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak berada di hadapan musuh, tentunya lebih diharuskan, lebih diwajibkan untuk menjaga sholat jamaah ini. Kalau kita ingin membahas tentang bagaimana hukum sholat jamaah, maka insya Allah semuanya sudah paham bagaimana hukum diwajibkannya bagi para laki-laki yang sudah balik. Sholat berjamaah 5 waktu itu lebih kuat daripada sunnah muakkadah. Wallahu ta'ala alam. Ini perselisihan pendapat di antara para ulama. Perang ini disebut dengan Ghazwatur Riqa. Ini sebelum peperangan Ghazwah Mu'tah. Kenapa disebut dengan Ghazwatur Riqa? Ghazwatur Riqa itu artinya adalah kaki yang dibalut, yang di bahasa Jawanya diblebet, dibuntel bahasa Jawanya. Tapi kalau bahasa Indonesianya diikat dengan kain. Karena peperangan ini dinamakan dengan Zatul Riqa. Bagaimana pada saat itu Nabi yang mulia SAW bersama dengan para sahabat keluar menuju ke suatu tempat yang disitulah orang-orang Arab Badui mereka berkumpul. Nabi bersama dengan 6 sahabat itu silih berganti untuk naik satu onta. Dan perjalanan itu perjalanan yang sangat panjang dan jauh, dan panas luar biasa sampai kaki-kaki para sahabat melepuh. Kaki-kaki mereka lecet, kulitnya mengelupas sehingga mereka tidak mampu berjalan kecuali harus diikat dengan kain. Maka inilah kemudian disebut dengan Ghazwatur Riqa, karena keadaan para sahabat pada saat itu kaki-kaki mereka diikat ataupun dilapisi dengan kain agar mereka tidak sakit ketika berjalan menuju ke perkumpulan
ketika Nabi SAW dan para sahabat yang akhirnya tidak terjadi berperang dengan orang-orang Arab Badui, kemudian Nabi SAW bersama dengan para sahabat, karena perjalanan ini membutuhkan waktu selama 2 hari. Berjalan kaki tidak henti selama 2 hari, maka tentunya Nabi dan para sahabat merasakan kelelahan. Akhirnya di antara sahabat mendapatkan satu pohon yang rindang, dan mereka tidak mau untuk berteduh di bawah pohon itu kecuali mendahulukan Nabi SAW. Akhirnya Nabi istirahat di bawah pohon tersebut. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, bagaimana ada kisah yang sangat penting. Dan ketika kita membaca sirah, ternyata satu demi satu kita akan mengetahui bagaimana hadis tersebut terjadi di mana, kapan, dan bagaimana hadis tersebut terjadi ataupun diucapkan oleh Nabi atau perbuatan Nabi. Ketika Nabi SAW sedang berteduh di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ada seorang dari musyrik yang ada di Madinah tentunya, karena ini adalah peperangan bukan dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy Mekah, tapi orang-orang musyrik Madinah. Tiba-tiba orang tersebut berada di hadapan Nabi SAW dengan membawa pedangnya dan diangkat di atas kepala Nabi SAW. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan menjagamu dariku? Jadi pedang sudah di atas kepala Nabi SAW. Ini adalah kesempatan emas. Karena bagaimana sebelumnya mereka berkumpul beberapa kabilah, tujuannya adalah untuk menyerang Nabi dan para sahabat. Dan orang musyrik ini mendapatkan kesempatan emas, dia sudah berada di hadapan Nabi, Nabi dalam keadaan tidur. Pedang berada di atas kepala Nabi SAW. Ketika Nabi membuka mata, orang tersebut mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang akan melindungimu dariku sekarang? Nabi SAW dengan tenang mengatakan, "Allah." Tiba-tiba orang tersebut seperti ketakutan, gemetar, dan pedangnya jatuh. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Nabi SAW mengambil pedang tersebut dan kemudian balik mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa sekarang yang akan menjagamu, melindungimu? Tiba-tiba orang tersebut, dia bukan orang yang beriman, dia mengatakan, "Kun khairu akhidin." Jadilah orang yang terbaik. Maksudnya hanya meminta keselamatan kepada Nabi SAW. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya untuk menyelamatkan dari pedang yang sudah dipegang oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi memberikan pilihan. Beliau mengatakan, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Orang tersebut ternyata tidak mau untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia berjanji kepada Nabi dengan mengatakan, "U'ahiduka ala alla uqatilaka." Aku berjanji kepadamu wahai Muhammad, aku tidak akan pernah memerangimu kembali. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Bahkan aku tidak akan membantu kaum-kaum yang akan memerangimu nanti. Akhirnya ditinggalkan ataupun dilepaskan oleh Nabi SAW dan dibiarkan pergi, dimaafkan. Padahal Nabi SAW ada kesempatan untuk balik. Kalau seandainya kita, mungkin ini kesempatan untuk balas dendam, tapi Nabi SAW jauh dari sifat pendendam. Akhirnya apa? Orang tersebut kembali ke kaumnya, justru kemudian mengatakan, "Ji'tukum min indi khairin nas." Aku datang kepada kalian dari orang yang sangat terbaik, dari orang terbaik, yaitu Nabi SAW, orang yang memiliki sifat yang sangat pemaaf. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang tersebut namanya adalah Ghawrath ibnul Harith, orang musyrik yang ada di Madinah. Kemudian ada satu peristiwa penting yang lain yang terjadi pada peristiwa Dzatur Riqa ini. Bagaimana Nabi SAW ketika kembali dari perang Dzatur Riqa, Nabi dan para sahabat merasakan kelelahan. Dan pada saat itu kaum muslimin menawan seorang wanita
seorang wanita dari istri orang musyrik. Suami dari wanita tersebut bersumpah, dia tidak akan kembali ke kaumnya, kembali ke rumahnya, kecuali dia berhasil untuk menumpahkan darah beberapa sahabatnya Nabi SAW. Akhirnya ketika di malam hari kaum muslimin istirahat, Nabi memerintahkan 2 sahabat untuk berjaga-jaga. Jadi tidak semuanya istirahat, tapi ditugaskan 2 orang untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada musuh yang tiba-tiba datang. 2 sahabat tersebut, yang pertama adalah Abbad ibnu Bishr dan yang kedua adalah Ammar bin Yasir. Dan 2 sahabat ini kalau kita jaga malam itu biasanya gantian ya. Yang satu tidur dulu, nanti kalau sudah sampai tengah malam gantian, yang tadi bangun nanti tidur, yang tidur gantian bangun. Dan ini yang dilakukan oleh Abbad ibnu Bishr dan Ammar bin Yasir. Abbad bin Bishr itu minta untuk yang bangun berjaga dulu dan memberikan izin kepada Ammar bin Yasir untuk istirahat dulu. Ketika dalam keadaan berjaga, Abbad bin Bishr tidak membuang waktu-waktu, tapi memanfaatkan waktu jaga malam tersebut untuk qiyamul lail, salat. Akhirnya salatlah Abbad bin Bishr, dan pada saat itu suami dari wanita yang ditawan ini datang. Ketika melihat ada pasukan kaum muslimin dalam keadaan tidur, tapi ada 1 orang yang sedang berjaga berdiri, akhirnya dilepaslah panah ditujukan kepada Abbad bin Bishr. Ketika panah tersebut menancap, kalau kita digigit nyamuk saja sudah kesakitan ya salat. Abbad bin Bishr ini ketika ada panah yang melesat dan kemudian mengenai badannya, tidak membatalkan salatnya. Panahnya dipegang dan dicabut. Akhirnya orang musyrik ini heran, tidak jatuh, tidak mengeluh, tapi diambil dan dilepas, dipanah lagi. Kedua kali diambil lagi panahnya dan dilepas lagi. Sampai 3 kali, sampai selesai sholat. Baru ketika selesai sholat itu baru Ammar bin Yasir dibangunkan oleh Abbad bin Bishr dalam keadaan darahnya mengalir. Sampai kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, subhanallah, ala nabbahtani, wahai Abbad, subhanallah, kenapa engkau tidak membangunkanku? Apa yang dikatakan oleh Abbad ibnu Bishr? Inni kuntu fi suratin fakarihtu an aqta'aha. Sungguh aku sedang membaca surat di dalam salatku, aku tidak ingin memutuskan bacaan surat yang aku baca. Masya Allah. Sepertilah keadaan bagaimana keimanan para sahabat. Sampai ketika ada 3 anak panah melesat bahkan mengenai badan mereka, itu tidak menjadikan mereka membatalkan sholatnya. Karena apa? Lezatnya ketika membaca firman-firman Allah benar-benar merasuk ke dalam hati-hati mereka, sehingga mereka tidak merasakan sakit. Bahkan akhirnya orang musyrik tersebut yang akhirnya kabur ketakutan. Kemudian dari peperangan ini, peperangan Ghazwatul Dzatir Riqa ini ada pelajaran penting bagaimana setelah kejadian itu akhirnya orang-orang Arab Badui mereka tidak berani lagi untuk mengganggu kaum muslimin. Bagaimana ternyata kaum muslimin mereka adalah pasukan yang tidak mudah untuk dikalahkan, bahkan bagaimana mereka kemudian banyak di antara mereka yang bahkan akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana disebutkan orang-orang Arab Badui, banyak kabilah-kabilah yang akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Bahkan mereka yang sebelumnya memusuhi kaum muslimin, pada peristiwa Fathu Mekah, penaklukan Mekah, mereka ikut bersama dengan kaum muslimin, yaitu datang ke Mekah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka juga ikut pada peperangan, yaitu perang Hunain. Ini satu peperangan sebelum terjadinya Ghazwatul Mu'tah, dan ada brigade-brigade setelahnya, yaitu pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh Nabi SAW untuk memerangi ataupun melawan kelompok-kelompok yang mereka berusaha untuk memusuhi kaum muslimin atau berusaha untuk merampas harta kaum muslimin ketika melakukan perjalanan dagang dan yang lainnya. Kemudian ada satu peristiwa besar yang menunjukkan bagaimana kaum muslimin ketika mereka sedang berjihad di jalan Allah,
Jihad mereka bukanlah karena kekuatan mereka, bukanlah karena jumlah mereka, akan tetapi adalah karena keimanan yang benar-benar tertancap di dalam hati mereka. Sebelum terjadi peperangan Mu'tah, Ma'rakatul Mu'tah, pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat yang sebelumnya pada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin berniat untuk menunaikan ibadah umroh yang akhirnya mereka tertunda dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunaikan ibadah umroh. Maka setelah peperangan Dzatur Riqa ini, kemudian Nabi mengajak para sahabat, seluruh sahabat yang ikut pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yang kurang lebih jumlah mereka 1.400-an para sahabat. Kemudian mereka diajak oleh Nabi SAW untuk melakukan umratul qadha namanya, umroh yang tertunda, dan diikuti oleh beberapa sahabat yang lain. Kemudian mereka melakukan umratul qadha dan kemudian kembali ke Madinah. Peristiwa besar yang ini menjadi peristiwa yang bersejarah, bahkan peristiwa ini akan senantiasa diingat, menunjukkan tentang bagaimana kemudian pasukan kaum muslimin menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, adalah Ma'rakatul Mu'tah, yaitu peperangan Mu'tah. Pada peperangan Mu'tah ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah peperangan yang belum pernah dibayangkan oleh kaum muslimin. Peperangan yang belum pernah dilihat dengan jumlah pasukan yang begitu besarnya. Ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat, bagaimana Nabi SAW setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, beliau berusaha untuk mendakwahi raja-raja, dan di antara raja yang berusaha didakwai oleh Nabi SAW adalah Raja Hirokal atau Heraklius, rajanya Romawi. Bagaimana pada saat itu ada dua kerajaan adidaya, kerajaan terbesar, kerajaan yang paling ditakuti adalah kerajaan Romawi dan Persia. Maka Nabi mengutus seorang sahabat, yaitu yang bernama Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi, untuk membawa surat mendakwahi Hirokal, Raja Heraklius yang ada di Rum, yaitu Romawi. Ketika berada di perjalanan, belum sampai ke Romawi, Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi dihadang oleh gubernur dari Heraklius, yaitu bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani. Dihadang, ditangkap, dan kemudian dihadapkan kepada Raja Heraklius. Ketika dihadapkan dalam keadaan tangan diikat, apa yang dilakukan oleh Herakl atau Heraklius? Tiba-tiba dipenggal lehernya. Jadi seorang sahabat Al-Harith ibnu Umair Al-Azdi yang datang hanya dengan tujuan membawa surat untuk mendakwahi. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima tidak apa-apa, akan kembali. Dan sebuah kejahatan perang yang sudah menjadi hal yang ma'ruf, kesepakatan bersama, tidak boleh ada yang membunuh utusan. Maka yang dilakukan oleh Herakl ataupun Heraklius itu adalah pelanggaran besar, kejahatan besar. Maka Nabi SAW ketika sampai kepada beliau bahwasanya utusan beliau dibunuh oleh Heraklius, Nabi mengutus para sahabat berjumlah 3.000 pasukan, di mana pasukan ini belum pernah sebelumnya, peperangan sebelumnya, pasukan kaum muslimin belum pernah terkumpul sampai 3.000 pasukan. Akhirnya Nabi SAW berwasiat, ini pasukan berangkat ini menuju ke satu kerajaan yang sangat adidaya. Jadi yang dihadapi adalah bukan jumlah yang kecil. Dan Nabi SAW tidak pernah berwasiat seperti wasiat beliau ketika menghantarkan pasukan kaum muslimin ketika hendak pergi ke Romawi ini. Nabi mengatakan kepada pasukan kaum muslimin, beliau mengatakan pada saat itu pasukan di bawah kepemimpinan Zaid ibnu Harithah. Beliau mengatakan, in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau seandainya Zaid terbunuh, meninggal, maka kepemimpinan berpindah kepada Ja'far.
Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibnu Rawaha. Kalau seandainya Ja'far pun terbunuh, meninggal, maka kepemimpinan berpindah kepada Abdullah ibnu Rawaha. 3 orang diwasiati oleh Nabi SAW. Padahal perang-perang sebelumnya, brigade-brigade sebelumnya, belum pernah Nabi SAW sampai berwasiat seperti itu. Apakah Nabi SAW mengetahui perkara yang akan terjadi? Tentunya tidak. Karena Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Akan tetapi ini adalah firasat, ataupun Nabi mengetahui bahwasanya pasukan yang dihadapi bukanlah pasukan orang kafir Quraisy yang hanya berjumlah 1000 pasukan ketika perang Badar, tapi yang dihadapi adalah pasukan besar kerajaan adidaya, yaitu kerajaan Romawi. Akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3000 pasukan. Ketika akan berangkat, tiba-tiba Abdullah ibn Rawaha menangis. Nabi SAW heran, dan kaum muslimin juga heran kenapa Abdullah ibn Rawaha menangis. Apakah beliau takut akan meninggal, ataukah karena beliau takut akan kehilangan keluarga dan berpisah dengan sahabat yang ada di Madinah? Ketika ditanya, ma yubkika, wahai Abdullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Abdullah ibn Rawaha mengatakan, ama wallahi ma bi hubbud dunya. Demi Allah, aku menangis bukan karena kecintaanku kepada dunia. Wala sababatan bikum, dan bukan karena aku cinta kepada kalian. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah. Tapi aku menangis karena aku teringat, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah seorang pun di antara kalian pasti akan mendatanginya, yaitu mendatangi sirat, jembatan. Semua orang pasti akan melewati jembatan sirat. Kemudian Abdullah ibn Rawaha mengatakan, falastu adri kaifa li bisuduri ba'dal wurud. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku ketika aku mendatangi sirat, apakah aku bisa selamat atau tidak. Kemudian kaum muslimin akhirnya mereka mendoakan keselamatan kepada pasukan kaum muslimin. Jadi para sahabat yang tidak ikut serta masuk ke dalam 3000 pasukan, mereka mendoakan keselamatan. Mudah-mudahan mereka selamat, mendapatkan kemenangan dan kembali ke Madinah dalam keadaan sehat, keadaan selamat. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Rawaha? Abdullah ibn Rawaha justru mengatakan, lakinnani as'alur rahmana maghfirah. Tapi aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunannya. Artinya Abdullah ibn Rawaha tidak mau kembali lagi ke Madinah. Abdullah ibn Rawaha ingin mendapatkan ampunan Allah, yaitu meninggal dalam keadaan mendapatkan syahadah. Akhirnya membaca syair-syair memotivasi dirinya dan memotivasi para sahabat. Akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Zaid ibn Harithah, sampai kemudian mereka berada di suatu tempat yang bernama Ma'an. Ketika sampai di sana, tiba-tiba informasi datang kepada pasukan kaum muslimin bahwasanya Raja Hiraql mempersiapkan pasukan yang jumlahnya tidak pernah mereka bayangkan. Raja Heraklius datang dengan membawa pasukan 100.000 pasukan. Bahkan kabilah-kabilah yang ada di Romawi, mereka berkumpul membantu pasukannya Heraklius, terkumpul 100.000 lagi. Jadi jumlah totalnya adalah 200.000 pasukan. Ini tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat. Bagaimana 3.000 pasukan akan menghadapi 200.000 pasukan. Jadi setiap 3 orang akan menghadapi 200 orang. Kalau 1 lawan 2 mungkin masih masuk akal. 1 lawan 5 masuk akal. Ini 3 orang menghadapi 200 orang. Maka akhirnya mereka bermalam, sampai bermalam di Ma'an itu sampai 2 malam, tidak melanjutkan perjalanan. Karena apa? Ini di hadapan mereka ada 200.000 pasukan. Sedangkan kalau mereka kembali, ini adalah wasiat dan perintah dari Nabi SAW. Akhirnya mereka berkumpul, bermusyawarah.
Apa yang harus mereka lakukan? Di antara mereka ada yang mengatakan, naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita menulis surat kita kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fanukhbiruhu bi'adadi aduwina, kita mengabarkan, memberitahu kepada Nabi tentang jumlah musuh kita. Fa imma an yamuddana birrijal, baik beliau akan membantu kita, yaitu menambah jumlah pasukan kita, akan mengirim bala bantuan. Wa imma an ya'muruna bi amrihi fanamdilahu, atau beliau memerintahkan kepada kita dengan perkara yang kita harus menjalankannya. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, yang sejak awal Abdullah bin Rawaha ketika didoakan oleh kaum muslimin mudah-mudahan bisa kembali ke Madinah dalam keadaan selamat, tapi justru yang didoakan oleh Abdullah bin Rawaha adalah mengharapkan ampunan Allah, mendapatkan syahadah. Abdullah bin Rawaha tidak setuju dengan usulan mereka. Kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya kaum, wahai kaum, mengatakan kepada para sahabat, wallahi innallati takrahuna lillati kharastum tatlubun. Bukankah sesuatu yang kalian benci, maksudnya adalah kematian? Kenapa mereka musyawarah? Di antara mereka ada yang mengusulkan untuk menulis surat ditujukan kepada Nabi karena mereka khawatir, takut yang mereka hadapi adalah 200.000 pasukan. Makanya Abdullah ibn Rawaha mengatakan, bukankah sesuatu yang kalian takuti itulah yang kalian cari? Bukankah kematian yang kalian takuti itulah yang kalian cari, yaitu meninggal sebagai syahid, mendapatkan syahadah. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin. Kita tidaklah memerangi suatu kaum dengan jumlah kita, dengan kekuatan kita. Ma nuqatiluhum illa bihadzal dinil ladzi akramana Allahu bih. Kita tidaklah memerangi mereka kecuali adalah karena dengan agama ini yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Fantaliku, kata Abdullah bin Rawaha, bangkitlah kalian dan pergilah. Fa inna ma hiya ihdal husnayain, kata Abdullah bin Rawaha, ketahuilah wahai kaum, sesungguhnya di hadapan kalian hanya ada di antara dua kebaikan. Tidak ada yang buruk, kata Abdullah bin Rawaha. Dua kebaikan. Imma zuhurun wa imma syahadah. Baik kalian mendapatkan kemenangan atau kalian mendapatkan syahadah. Menang itu kebaikan, akan kembali ke Madinah dalam keadaan selamat, atau mendapatkan syahadah, meninggal sebagai syahid, itu juga kebaikan. Akhirnya berkobarlah semangat pada hati-hati kaum muslimin, yang akhirnya mereka semuanya sepakat mereka tidak akan menulis surat ditujukan kepada Nabi, tapi mereka akan melanjutkan untuk menghadapi pasukannya Raja Heraklius yang jumlahnya 200.000 pasukan. Akhirnya pada saat itu pasukan kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan dibagi ataupun ditata, ya. Ada bagian pasukan bagian depan, ada bagian sayap kanan dan bagian sayap kiri. Bagaimana pada saat itu di bagian sayap kanan di bawah kepemimpinan sahabat Qutbah Ibnu Qatadah Al-Udhri, dan di sayap kiri ada seorang sahabat Ubadah Ibnu Malik Al-Ansari. Sedangkan sahabat Zaid Ibnu Haritha menjadi pemimpin utama, yaitu yang membawa panji, yang membawa bendera. Akhirnya ketika dua pasukan sudah saling berhadapan, maka seakan-akan keimanan itu menghembus seperti angin merasuk ke dalam hati-hati mereka. Sudah tidak ada ketakutan sama sekali ketika mereka berhadapan dengan pasukan musuh yang jumlahnya berlipat-lipat daripada jumlah mereka. Akhirnya bagaimana Zaid ibnu Harithah berperang seperti perangnya orang yang tidak pernah terlihat sebelumnya, keberanian, kekuatan dan yang lainnya. Tapi karena jumlahnya tidak seimbang, akhirnya Zaid ibnu Harithah meskipun berperang dengan sangat luar biasa, akhirnya pun bagaimana lemparan tombak, panah, sabetan, pedang, akhirnya pun Zaid ibnu Harithah meninggal sebagai syahid. Ketika panji jatuh, maka diambillah dengan cepat oleh
Abdullah ibnu Rawahah, tapi sebelumnya Ja'far ibnu Abi Thalib. Cepatlah diambil oleh Ja'far ibnu Abi Thalib karena Nabi SAW mengatakan, in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau seandainya Zaid terbunuh, maka yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Ja'far ibnu Abi Thalib. Akhirnya cepatlah diambil oleh Ja'far ibnu Abi Thalib. Pada saat itu Ja'far ibnu Abi Thalib berada di atas kudanya. Beliau berperang dengan sangat luar biasa, sampai kemudian ketika merasakan kelelahan, apa yang dilakukan oleh Ja'far, turun dari kudanya dan kudanya ditebas, kudanya dibunuh. Akhirnya berperang dengan sangat luar biasa, sampai ketika panjinya dipegang, tangan kanannya ditebas dan putus. Akhirnya diambillah oleh Ja'far ibnu Abi Thalib panji ataupun bendera, karena bendera ini adalah sebagai lambang pasukan itu masih tegak ataupun sudah kalah, itu bisa dilihat dari panjinya. Kalau benderanya sudah tidak ada, itu sebagai alamat pasukan sudah kalah. Maka panji ini harus tetap tegak. Maka diambillah oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan tangan kirinya, tangan kanannya sudah putus, sudah tidak bisa memegang pedang, sedangkan tangan kiri harus memegang panji. Maka apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib? Tetap berusaha memegang panji sampai kemudian tangan kirinya ditebas oleh pedang musuh dan putus. Apakah Ja'far bin Abi Thalib kemudian setelah itu sudah lari karena dua tangannya putus? Beliau berusaha untuk menggepit tongkat ataupun kayu bendera itu dengan kedua lengannya yang masih tersisa dalam keadaan darah mengucur. Kita tidak bisa membayangkan, sakitnya luar biasa. Tapi itulah ketika keimanan sudah benar-benar menguasai hati-hati para sahabat. Beliau berusaha untuk mengambil bendera dengan didekap kedua tangannya yang tinggal lengannya. Beliau berusaha menegakkan bendera royah ini tidak boleh tumbang. Sampai kemudian akhirnya ada di antara pasukan musuh yang kemudian menebaskan ke badan beliau, sampai disebutkan badan beliau sampai putus. Kemudian beliau meninggal. Tentang bagaimana keberanian Ja'far ibnu Abi Thalib, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, annahu waqafa ala Ja'far yauma idzin wa huwa qatil. Pada saat itu bagaimana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berdiri di hadapan Ja'far ibnu Abi Thalib ketika sudah meninggal. Beliau mendapatkan fa'adattu bihi khamsina baina ta'natin wa darbatin. Aku berusaha untuk menghitung luka-luka Ja'far, baik tebasan pedang, lemparan tombak ataupun panah. Aku mendapatkan luka-lukanya itu ada 50 luka. Laisa minha syai'un fi duburih. Tidak ada satu pun luka yang berada di belakang beliau. Jadi artinya apa? Beliau meskipun kedua tangannya putus, Ja'far bin Abi Thalib dengan beraninya tidak lari, sampai tidak ada satu pun luka yang berada di belakang. Kalau ada satu luka di belakang, itu berarti sebagai isyarat orang akan lari, sehingga berusaha ditombak ataupun disabet dengan pedang dari belakang. Tapi tidak ada satu pun luka yang berada di punggungnya Ja'far, tapi semuanya di depan. Itu menunjukkan tentang bagaimana keberanian Ja'far ibnu Abi Thalib. Di dalam riwayat yang lain, bagaimana Ibnu Umar mengatakan, kuntu fihim fitil kal ghazwah. Pada saat itu aku bersama dengan mereka pada peperangan Mu'tah. Faltamasna Ja'far ibnu Abi Thalib. Kami berusaha mencari Ja'far ibnu Abi Thalib, fawajadnahu fil qatla. Maka kami mendapatkan Ja'far di tengah-tengah pasukan kaum muslimin yang sudah meninggal sebagai syahid. Fawajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa rumyatin. Kami mendapatkan di jasadnya, di badannya Ja'far itu ada 90 lebih luka-luka. Jadi ini menunjukkan bagaimana luar biasa keberanian Ja'far bin Abi Thalib. Sampai 90 sekian lemparan panah, tombak dan pedang, dan baru kemudian beliau meninggal. Kemudian bagaimana Nabi SAW pada saat itu, beliau SAW mengabarkan tentang bagaimana pahala yang Allah berikan kepada Ja'far. Bagaimana tangan kanannya ditebas putus, tangan kirinya ditebas putus, kemudian meninggal. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Nabi pernah mengatakan, dakhaltul jannata ba'al barihata. Tadi malam aku masuk ke dalam surga, fanadhartu fiha
aku melihat di dalam surga faidza Ja'farun yatiru ma'al malaika, aku melihat Ja'far terbang di dalam surga bersama dengan malaikat. Makanya Ja'far dijuluki sebagai Thayyar, orang yang bisa terbang kemanapun yang diinginkan oleh Ja'far di dalam surga. Disebut juga sebagai Dzul Janahain, seorang yang memiliki dua sayap. Karena Ja'far dua tangannya yang putus diganti oleh Allah dengan dua sayap, bisa terbang kemanapun di dalam surga sesuai dengan keinginan Ja'far ibn Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, sebagaimana wasiat Nabi SAW, in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha, kalau seandainya Ja'far terbunuh, maka yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah ibn Rawaha. Akhirnya diambillah royah ataupun bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Maka pada saat itu Abdullah bin Rawaha ketika melihat bagaimana Zaid ibnu Harithah tumbang, meninggal, kemudian melihat bagaimana Ja'far yang sangat luar biasa kemudian tumbang juga, meninggal, syahid, akhirnya sempat di dalam hatinya Abdullah bin Rawaha sedikit ketakutan. Akhirnya kemudian Abdullah bin Rawaha kemudian memotivasi dirinya, membaca syair, menyemangati dirinya dan menghilangkan rasa takut yang ada di dalam dirinya. Pada saat itu ada sepupunya dari Abdullah bin Rawaha. Bagaimana peperangan Mu'tah ini terjadi mulai dari sore, tidak berhenti, mulai dari pagi hari tidak berhenti sampai sore hari, sampai matahari tenggelam. Makanya ketika sudah dalam keadaan lelah, dalam keadaan sudah mau sore, bagaimana pada saat itu Abdullah bin Rawaha bertemu dengan sepupunya. Sepupunya membawa satu daging yang menempel di tulang, kemudian diberikan kepada Abdullah bin Rawaha dengan mengatakan, "Shaddid bihadza salbak." Wahai Abdullah bin Rawaha, kuatkan punggungmu. Karena dalam keadaan perang, dalam keadaan haus lapar, makanlah daging ini. Diambillah oleh Abdullah bin Rawaha, baru dimakan satu gigi dan kemudian dilempar, dan kemudian menghunuskan pedangnya dengan membawa bendera ataupun panji menghadap pasukan musuh, yaitu pasukan Romawi. Beliau berperang dengan sangat luar biasa, dengan pemberani yang sangat luar biasa. Karena jumlah pasukan yang tidak imbang, akhirnya Abdullah bin Rawaha pun meninggal mendapatkan syahadah. Akhirnya panji roboh. Kaum muslimin kemudian mereka tidak tahu siapa yang harus membawa panji, karena Nabi hanya berwasiat kepada 3 sahabat. Nabi hanya mengatakan, in qutila Zaid fa Ja'far, kalau seandainya Zaid terbunuh maka pemimpin selanjutnya Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha, kalau Ja'far ibn Abi Thalib meninggal maka pemimpin berpindah kepada Abdullah ibn Rawaha. Dan Nabi tidak berwasiat siapa yang keempat. Maka ketika panji ini jatuh, kaum muslimin kemudian mereka tidak tahu siapa yang harus memimpin mereka. Maka seorang sahabat, yaitu yang bernama Thabit ibnu Aqran, beliau tahu apa yang harus dilakukan dengan cepat, karena panji ini sebagai tanda kemenangan atau kekalahan. Maka dengan cepat panji ini diambil oleh sahabat Thabit ibnu Al-Aqram. Kemudian berteriak dengan mengatakan kepada para sahabat, ya ma'syaral muslimin istalihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin, tunjuklah salah seorang di antara kalian yang akan memimpin pasukan kaum muslimin, karena 3 sudah terbunuh. Di antara mereka ada yang mengatakan, anta, engkau, menunjuk kepada Thabit ibnu Al-Aqram. Thabit ibnu Al-Aqram mengatakan, ma ana bifa'il, tidak, aku tidak akan melakukannya. Kemudian akhirnya manusia tiba-tiba pikiran mereka tertuju kepada Khalid ibnul Walid. Bagaimana mereka paham keberanian dan kecerdasan Khalid bin Walid pada peristiwa perang Uhud. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil panji, dan kemudian Khalid bin Walid memimpin kaum muslimin sampai matahari tenggelam, sampai gelap, baru peperangan ini berhenti. Jadi di hari pertama Khalid bin Walid itu berhasil menggantikan 3 pemimpin yang sudah mendapatkan syahadah memimpin kaum muslimin. Tidak sampai kaum muslimin pada saat itu bisa dikalahkan. Akhirnya karena sudah matahari tenggelam, sudah gelap, peperangan berhenti. Akhirnya Khalid bin Walid ini yang menunjukkan tentang bagaimana kecerdasan beliau. Khalid bin Walid kemudian melihat jumlah pasukan kaum muslimin 3.000 pasukan,
sudah ada beberapa pasukan kaum muslimin yang sudah meninggal, ini tidak bisa menghadapi 200.000 pasukan. Maka ini harus ada taktik untuk bisa mengelabui mereka. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini menunjukkan tentang kecerdasan Khalid bin Walid. Akhirnya beliau merotasi pasukan kaum muslimin. Pasukan yang berada di barisan paling depan beliau pindah ke belakang, dan pasukan yang di belakang pindah ke depan. Pasukan yang berada di sayap kanan beliau ganti ke sayap kiri, yang berada di sayap kiri ganti ke sayap kanan. Kemudian ketika keesokan harinya matahari sudah mulai terbit, dua pasukan sudah saling berhadapan. Orang-orang pasukan Romawi yang mereka berjumlah 200.000 pasukan, yang ada di dalam benak mereka kemarin jumlah mereka 3.000 orang saja, belum berhasil mereka kalahkan. Ketika di hari kedua mereka melihat ada pasukan-pasukan baru, padahal itu hanya dirotasi saja oleh Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Ketakutan masuk ke dalam hati mereka. Kalau kemarin jumlahnya 3.000 tidak bisa mereka kalahkan, maka bagaimana dengan sekarang jumlah mereka bertambah, banyak pasukan-pasukan baru, padahal itu hanya dipindah posisinya saja. Akhirnya ketakutan masuk ke dalam hati mereka. Baik, sudah azan dulu. Monggo.
Ikhwatul iman rahimakumullah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bagaimana beliau adalah pemimpin perang yang sangat luar biasa, sampai disebutkan oleh Nabi SAW, Khalid bin Walid adalah sayfun min suyufillah, dijuluki sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala. Pada hari pertama ketika Khalid bin Walid melanjutkan kepemimpinan setelah meninggalnya Zaid ibn Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah, kemudian panji kepemimpinan dipegang oleh Khalid bin Walid. Kita bisa membayangkan bagaimana keberanian Khalid bin Walid. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Dari Khalid bin Walid beliau mengatakan, yaitu pada peristiwa perang Mu'tah tersebut, laqad inqata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyafin. Sungguh dengan tanganku, kata beliau, pada peristiwa perang Mu'tah 9 pedang putus. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kuatnya beliau, bagaimana keberanian beliau. Bukan 1, 2 pedang, 9 pedang itu putus di tangannya Khalid bin Walid. Baik ketika berhadapan dengan musuh, saling berbenturan satu pedang dengan pedang musuh, berarti begitu banyak musuh yang sudah berhasil dibunuh oleh Khalid bin Walid. Beliau mengatakan 9 pedang putus di tanganku. Fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah, kata beliau, sampai akhirnya tidak ada yang tetap pedang itu utuh kecuali satu pedang, itu adalah pedang Yamaniyah. Safihatun yamaniyah itu pedang dari Yaman. Memang pedang dari Yaman itu terkenal akan kekuatannya. Akhirnya pedang itu yang terus dipegang oleh Khalid bin Walid. Akhirnya di hari kedua, bagaimana ketika pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, pada saat itu Nabi SAW mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin pada saat itu ada seorang sahabat yang lari pulang ke Madinah mengabarkan keadaan pasukan kaum muslimin yang sedang berperang. Tidak ada. Tapi yang sampai kepada Nabi adalah wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nabi yang mulia SAW mengatakan kepada para sahabat di Madinah, dan pada saat itu pasukan kaum muslimin sedang berhadapan dengan pasukan Romawi. Nabi mengatakan, akhadar rayata Zaidun fa usiba. Panji perang dibawa oleh Zaid, kemudian mendapatkan syahadah. Fa usiba, meninggal, terbunuh. Thumma akhadha Ja'farun fa usiba. Kemudian panji perang dibawa oleh Ja'far fa usiba, dan terbunuh juga, meninggal sebagai syahid. Thumma akhadha Ibnu Rawahah fa usiba. Kemudian diambil oleh Abdullah ibnu Rawahah, terbunuh juga. Nabi mengatakan kepada para sahabat sambil air mata beliau mengalir. Beliau menangis. 3 sahabat tersebut mereka terbunuh di tangan orang-orang Romawi. Kemudian beliau mengatakan, hatta akhadhar rayata sayfun min suyufillah. Sampai akhirnya kemudian rayah, panji perang, diambil oleh pedang dari pedangnya Allah, yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Hatta fatahallahu alaihim, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. Dan benar bagaimana pada saat itu di hari kedua, dengan kecerdasan tipu daya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan merotasi, yaitu posisi pasukan kaum muslimin, pada saat itu akhirnya ketakutan merasuk ke dalam hati orang-orang pasukan Romawi. Sempat terjadi sedikit peperangan, tapi kemudian akhirnya menahan diri. Dan pasukan kaum muslimin mereka paham, Khalid bin Walid paham, kalau perang terus dilanjutkan, kemungkinan besar akan semakin bertambah yang meninggal dari pasukan kaum muslimin. Karena perbandingan tidak masuk akal. 3 orang berhadapan dengan 200 orang, 3.000 berhadapan dengan 200.000 pasukan. Akhirnya apa? Yang ada di benak Khalid, kalau seandainya perang terus terjadi, pasukan kaum muslimin bisa dikalahkan, bisa jadi semuanya akan ditumpas. Kalau melarikan diri akan dikejar. Maka dengan taktik yang diberikan oleh Khalid ini sangat luar biasa.
Akhirnya pasukan kaum muslimin diminta oleh Khalid mundur dengan pelan-pelan mendekati bukit. Dan benar, apa yang ada di dalam benak